Seperti ini Pak perjuangan kami Pak. Anak-anakmu selalu berjuang, taruhannya nyawa Pak. Ini bukan di sebuah film, tapi ini real. Dan inilah setiap hari kami berjuang. Halo Sobat Doder, di akhir pekan weekend Anda berada di mana? Saya dengan Cak Dodo akan membahas masalah apa? Menjelas maestro gorong-gorong yang diperebutkan antara Projo dan PSI. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, ini dunia politik semakin panas. Karena apa? Ini menyangkut maestro gorong-gorong yang diperebutkan antara PSI dan Projo, Pro Jokowi katanya. Tapi sebelum kita membahas, saya ajak Cak Dodo menyeberangi sebuah sungai di Lampung, Cak. Ada cerita apa di sana? Iya, itu videonya viral di sebuah sungai di Lampung Timur. Itu ada anak sekolah, ada puluhan lah itu, yang menyeberangi dengan perahu buatan, perahu kayu, di mana di situ tidak ada jembatan. Jadi setiap orang yang melihat itu pasti miris karena tidak ada pengamanan dan tidak ada pengawalan, dan itu terjadi setiap hari. Anak-anak sekolah berjuang mati-matian untuk menuju ke sekolahan dengan melewati sungai yang keruh dan cukup dalam, dan itu diangkut oleh perahu buatan dari kayu. Ini membahayakan sekali. Artinya Pak Prabowo tidak punya prioritas untuk membangun jembatan itu. Kira-kira jembatan itu kalau dibangun mungkin dengan mengalihkan biaya MBG sehari juga selesai untuk membangun itu. Miris sekali itu, Cak, kalau kita lihat. Sobat Doder, kalau Anda belum melihat, belum sempat, atau belum menemukan videonya, saya klik sebentar, sharing supaya Anda memahami betapa kondisi itu memprihatinkan. Pak, Bu, yang terhormat, yang ada di kantor pemerintahan Provinsi Lampung, khususnya Lampung Timur, tolong dengarkan suara rakyat, tolong dengarkan jeritan rakyat yang ada di Desa Kalipasir, Kecamatan Webungur, Sukadana, Lampung Timur. Dengan akses-akses seperti ini, apakah gak malu anak-anak didik kami, generasi bangsa Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikannya, sekolahnya, harus berjuang, taruhannya nyawa Pak, Bu. Perahu ini nggak ada, alat keselamatannya itu nggak ada, yang menjamin keselamatan mereka ini nggak ada. Jelas sekali tuh anak-anak sekolah perjuangannya melebihi seperti Indonesia sebelum tahun 70 ya, di mana jembatan tidak ada dan anak-anak sekolah harus berjuang ke sekolah. Dan ini keprihatinan kita bersama. Mudah-mudahan Pak Prabowo mengubah prioritas dalam mengendalikan Republik ini supaya lebih prioritas dalam menangani masalah-masalah yang ada di Indonesia. Benar, Cak Dodo. Kalau Anda tadi bicara tentang MBG, bagaimana setiap hari itu memerlukan anggaran 1,2 triliun nasional. Kalau saya hitung, ada konsultan tentang sipil ya, dia membangun jembatan sepanjang 300 sampai 400 meter. Ini bisa dilalui kendaraan motor, itu biayanya maksimal 100 M. Bayangkan kalau MBG berhenti sehari, itu bisa membangun 10 jembatan seperti yang ada di Lampung ya. Sudah jelas angkanya sebetulnya. Dengan berhenti satu kali sehari saja MBG, artinya sudah bisa terbangun 10 jembatan. Dan ini baru di Lampung. Di mana-mana pasti ada, itu hanya saja belum lewat di beranda kita. Ini persoalan-persoalan yang memiriskan hati itu, Cak. Benar, seperti saya sebutkan, prioritas apa? Soal kepentingan publik. Masa nggak bisa belajar dari Pak B.J. Habibie bagaimana dia jadi presiden, tidak memanfaatkan kedudukannya untuk meneruskan proyek-proyek dia dirgantara. Fokusnya adalah membenahi ekonomi, apa yang diperlukan masyarakat. Ini kan sudah berlangsung berlama-lama sejak zaman Jokowi. Ini jembatannya, Cak. Betul. Dan satu lagi sebetulnya yang memiriskan, yang seharusnya wakil presiden bisa membackup pekerjaan Prabowo, yang seharusnya Gibran itu datang dan menengok, meninjau jembatan yang sungai penyeberangan yang menggunakan perahu kayu itu, harusnya Gibran datang ke situ, bukan dia malah
ikut campur di cerdas cermat yang membuat kita heran dan membuat perih lah perut kita melihat cerdas cermat di mana pejabat DPR begitu arogan, siswa yang menjawab sudah benar tapi disalahkan, dan kemudian Gibran mencari panggung di situ. Ini kan pejabat ini betul-betul tidak punya prioritas dalam menjalankan tugasnya sebagai amanah rakyat. Mungkin Gibran lagi sibuk, Cak. Sibuk membuka lowongan pekerjaan. Ini janji kan 19 juta lowongan pekerjaan. Sampai sekarang belum ketahuan apa kira-kira yang bisa disampaikan Gibran terkait dengan lowongan pekerjaan. Ya ini, membangun jembatan ini akan merekrut banyak orang, banyak tenaga kerja. Kalau MBG berhenti sebentar. Bukan begitu, Cak Dono? Ya MBG itu kan katanya kan hanya 1 juta, masih jauh dari 19 juta. 1 juta katanya sudah membuka lapangan kerja 1 juta. Ya belum ada apa-apanya, dan sampai hari ini belum ada tanda-tanda bahwa lapangan pekerjaan itu akan terbuka untuk rakyat yang sedang menganggur, rakyat yang lulus sekolah tidak bekerja, dan justru yang terjadi malah banyak sekali PHK, perusahaan lari ke luar negeri. Kan sangat ironis apa yang terjadi hari ini. Saya jadi sedih, Cak. Bagaimana Gibran belum memperlihatkan performa terbaik sebagai wakil presiden membantu Pak Prabowo. Ini termul-termul, ini geng Solo sudah ancang-ancang menyiapkan Jokowi untuk keliling daerah. Ini kan menjadi pertanyaan publik, apa manfaatnya ketika Jokowi dipertaruhkan, dijadikan bumper untuk agar Gibran maju ke Pilpres 2029. Nggak? Ya, ini lagi-lagi satu tontonan yang betul-betul membuat mata kita menjadi buram ya. Karena apa yang dilakukan Termul dan kelompok Jokowi ini jauh dari harapan masyarakat. Pada saat rakyat membutuhkan terobosan-terobosan untuk mengatasi kesulitan hidup, mengatasi kemiskinan yang terjadi, mereka tetap mengurusi diri pribadi. Bagaimana supaya elektabilitas dan popularitas mereka muncul dan ada di benak masyarakat dengan cara-cara yang sangat tidak substansial. Dan hari ini sudah dipertontonkan bagaimana mereka berebut mantan ya, mantan presiden. Saya nggak mau bilang berebut barang bekas ya. Jadi berebut mantan antara PSI dengan Projo, dan akhirnya lagi-lagi menimbulkan kegaduhan di ruang publik, dan sepertinya ini memang menjadi semacam ajian ya, strategi mereka untuk menjaga popularitas, ada terus kegaduhan sehingga nama mereka terus trending. Setelah kasus ijazah dijaga tetap selalu trending, rupanya mereka belum puas memunculkan trending baru, yaitu rebutan mantan. Kan unik ini. Spill dulu dengan Sobat Doder. Ini kan Sekjen Projo, itu namanya Freddy Alex Damari. Damanik mengatakan bahwa ketika pertemuan antara Ketua Umum Projo Budi Ari dengan Jokowi ini di Rawamangun awal Mei ini, itu tercetus bahwa Jokowi sudah sembuh, siap untuk keliling daerah. Nah, beberapa hari kemudian ganti PS ini. Ini Ketua DPP PSI, kalau nggak salah Bestari Barus, itu menegaskan yang bisa mendalami, memahami kondisi kesehatan Jokowi adalah dokter, bukan Projo. Artinya gini, ada pertarungan antara tarik-menarik antara PSI dan Projo terkait dengan siapa yang harus mewakili sebagai Jokowi. Ya, ya buat kita itu hiburan aja. Mereka berkelahi itu kita saksikan dengan senyum, dan kalau perlu tertawa terbahak-bahak ya, antara PSI dan Projo berebut pengaruh Jokowi. Tapi kalau kita lihat ke belakang, bukankah Projo itu bukan pro Jokowi sebagaimana yang disampaikan oleh ketuanya Pak Budi Ari. Kan dulu bilang Projo pro Jokowi, setelah dia dipecat dari kabinet, dia kemudian bilang Projo tidak harus pro Jokowi, bisa aja pro Wowo, kan seperti itu. Jadi ini mengikuti jalan pikiran mereka, kita capek karena mereka berpikirnya sangat merdeka, saking merdekanya mereka tidak menggunakan lagi logika, adab dan lain sebagainya yang bisa diikuti oleh akar waras. Kemudian PSI keberatan dengan klaim yang dilakukan oleh Projo. Jadi lagi-lagi biarkan saja mereka berkelahi dan kita saksikan dari jauh. Kalau kita bisa kasih komen, kita kasih komen. Kalau tidak bisa, ya lagi-lagi nanti waktu yang akan membuktikan apakah betul-betul Pak Jokowi itu
memang bermanfaat untuk Indonesia. Kan kalau kita lihat 10 tahun yang lalu itu kan jejaknya itu nyaris justru membuat masyarakat susah, kehidupan susah, menggunakan APBN secara ugal-ugalan, membangun mercusuar dengan dalih proyek strategis nasional, tapi hasilnya sama sekali tidak bermanfaat untuk rakyat. Yang paling fenomenal, Cak, itu barangkali sebelum menjabat presiden, saat menjadi gubernur. Nah, dia keliling daerah, keliling Jakarta. Dia masuk gorong-gorongnya di Bundaran HI. Itu kan kawasan elit. Mendadak masuk ke sana, sehingga sejak itulah dia menyatakan mudah untuk memenuhi banjir Jakarta kalau dirinya jadi presiden. Tapi sampai dia lengser jadi presiden, artinya apa? Tidak pernah banjir itu surut dari Jakarta karena memang secara geografis lokasi letak dari Jakarta adalah lebih rendah daripada laut. Artinya Jokowi sejak itu dicap sebagai maestro gorong-gorong yang sekarang diperebutkan antara PSI dan Projo ya. Iya, gorong-gorong itu kan kemudian menjadi ikon Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat, yang peduli, yang mau berkotor-kotor. Padahal itu adalah apa namanya? Itu pencitraan yang sangat telanjang, di mana hasil dari gorong-gorong itu kan sebetulnya tidak ada hasilnya. Dan pola-pola Jokowi selalu seperti itu menciptakan keingintahuan masyarakat dan kemudian menjadi pembahasan di kalangan masyarakat, sehingga lagi-lagi Jokowi selalu menjadi perbincangan. Nah, seharusnya Jokowi itu kalau mau keliling Indonesia yang dikatakan 99%, nah dia mengutip Roy Suryo ya, 99,9% ijazahnya palsu. Sekarang Jokowi bilang 99% sudah sehat. Yang 1% belum sehat. Tapi 1% ini sangat vital. Kalau yang 1% ini adalah kesehatan yang terganggu, kesehatan mentalnya, itu akan berpengaruh sehingga kita susah mengikuti jalan pikirannya. Karena Jokowi ini sama seperti sen kiri belok kanan. Jadi kalau kita memahami apa yang disampaikan Jokowi, jangan dengan pikiran yang waras, yang wajar, tapi ada apa di balik itu. Ketika juga dulu dikatakan bahwa waktu di Solo katanya gajinya tidak pernah diambil, tapi teman satu meja samping kantor waktu di wali kota Solo bersaksi, wong dia yang tanda tangan kwitansinya untuk ngambil gaji. Bagaimana mungkin kita bisa percaya terhadap orang yang dikatakan A tapi B, setiap kepada orang yang bohong itu menjadi kebiasaan. Dan anehnya sekarang menjadi rebutan antara Projo dan PSI. Luar biasa ini keanehan yang terjadi ada pada Jokowi dan lingkungannya. Saya juga heran, Cak. Ketika dia masih menjabat presiden, coba ingat-ingat, PSI itu suara Jokowi berapa perolehannya? Di bawah 2%, Cak. PSI itu saat jadi presiden, sekarang sudah lengser. Kira-kira berapa persen? Kenapa diperebutkan antara Projo dan PSI? Apa nggak ada sosok lain yang lebih Yang lebih rasional, lebih logik, dan lebih smart gitu, Cak? Ya, kelihatannya PSI dan Projo itu melihat Jokowi itu sosok yang sempurna, padahal itu fata morgana. Dan mereka masih sulit sadar karena memang mindset mereka itu Jokowi itu orang yang paling bisa diterima di masyarakat. Tapi mereka lupa bahwa itu masa lalu yang mungkin masyarakat belum sadar. Kalau kita lihat hari ini orang mulai sadar, orang mulai menjauhi Jokowi, orang mulai berani ngomong tidak pada Jokowi, orang berani menelanjangi Jokowi. Tapi lagi-lagi kita ingatkan, kalau memang Jokowi mau keliling Indonesia, karena kesehatannya tinggal 1% sakitnya, kelilingnya ke tempat-tempat yang dulu dikatakan Jokowi sebagai proyek strategis nasional, keliling ke IKN, yang kemarin saja baru dibatalkan. Ibu kota Nusantara dulu kan diputuskan zaman Jokowi, sekarang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta. Ini kan persoalan serius. Kenapa dulu satu republik, DPR dan lain sebagainya bisa sebegitu manutnya kepada Jokowi? Ini satu yang harus dibongkar. Kemudian kereta Wus yang dikatakan dulu akan dibiayai oleh swasta, bisnis to bisnis, tapi kemudian
nyolong duit APBN. Mohon maaf, saya harus menggunakan kata nyolong karena ketika memutuskan APBN tidak direncanakan sejak awal, diputuskan uh, dan oleh yang itu kan si Jokowi. Kita ini si presiden itu bisa dan menjawab, kok bisa-bisanya orang yang sudah laporkan Terganggu. Oke, saya lanjut Kak. kok Yang terakhir, ya kok bisa sebentar, saya tambah dulu, belum selesai. Kok bisa-bisanya orang yang sudah berbuat nyata kerusakan terhadap demokrasi di Indonesia, berbuat kerusakan terhadap hukum di Indonesia, berbuat nepotisme sebegitu telanjang, masih dieluk-elukan dan masih diharapkan akan membangun Indonesia. Bangunan seperti apa yang diharapkan? Wong nyatanya hari ini juga semuanya rusak. kemungkinan ya keliling daerah itu satu, dia akan mampir ke pasar pramuka, dan yang kedua di tempat gorong-gorong, dan di sana akan dibangun monumen gorong-gorong. Barangkali itu yang paling tepat untuk menggambarkan refleksi seorang Jokowi yang telah menipu ratusan juta masyarakat Indonesia. Kenapa disebut menipu? Sampai eh, Google sendiri, coba saya tanya, adakah satu kebijakan Jokowi yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia? Kalau tidak ada, statement saya, pernyataan saya bahwa Jokowi telah mengaduk-aduk seluruh lapisan elemen masyarakat, berarti benar adanya. Kasih closing statement, Cak Dodo. Ya, kemarin saya mendengar siapa yang bilang lupa ya, kita cari lagi bahwa Jokowi ini memang telah apa ya, kategorinya ini orang yang begitu nekat ketika menjadi presiden. Jadi dia berbuat apa saja, semaunya apa saja karena merasa tidak ada yang berani mengingatkan atau tidak ada berani yang mengusut dia. Sehingga siapapun dan dimanapun ketika kebebasan itu tanpa batas, maka yang terjadi adalah yang terjadi adalah tindakan yang tanpa kontrol terjadi pada sosok Jokowi selama 10 tahun terakhir. Tetapi kalau memang PSI dan Projo masih menganggap Jokowi ada manfaatnya, ya silakan kita tonton, karena kita di negara demokrasi, apapun boleh diperbuat orang, dan kita akan lihat sekali lagi nanti waktu yang akan membuktikan. Begitu sebenarnya, tetap istiqomah, tetap menggunakan akal waras dan logika. Kenapa? Supaya tidak mudah ditipu. Tetap istiqomah, assalamualaikum, Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.